Kalau kita merasa kenapa kita belum mendapatkan, jangan salahkan Allah. Kita yang belum cukup syarat untuk mendapatkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang pertama, janji tentang kehidupan di dunia ini. Kenapa muslim itu miskin, susah, melarat, negara berkembang, negeri ketiga, negeri yang kumuh, berapalah yang maju, itu pun karena minyak. Adapun yang lainnya kalau sudah sebut negara Islam itu susah, perang dan lain sebagainya. Maka kita bisa kita lihat dalam surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shaliha, siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw unsa, laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dia akan kami berikan kehidupan yang baik. Jadi kalau kehidupan kita sekarang kurang baik, berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ya kita tidak beramal soleh. Kemungkinan yang kedua, kita beramal soleh tapi tidak beriman. Makanya selalu bersanding dia, innal insana lafi khusr, manusia itu rugi, illal ladzina amanu, beriman. Setelah itu, wa amilus salihati, amal soleh. Iman, keyakinan, sifatnya di dalam, motivasi, semangat, tidak kelihatan. Sedangkan amal soleh, action, gerakan, etos kerja. Ada orang yang etos kerjanya mantap, tapi dalamnya kosong. Akhirnya gaji yang didapatkan itu ya untuk foya-foya, mabuk, sakau, pacaran, seks bebas, LGBT. Akhirnya kesepian di dalam keramaian. Angka bunuh diri tinggi, stres, depresi, anxiety, bunuh diri. Apalah artinya itu? Maka tidak bahagia. Tidak hayatan thayyibah. Mungkin negara maju, Amerika, Eropa, Jepang, Korea. Tapi angka pembunuhan, nyetir sambil mabuk, kemudian hidup kesepian, atau kelihatannya beriman, masjidnya, sholatnya, jamaah hajinya, tapi susah. Kenapa? Karena tidak ada etos kerja. Nah ini jadi, saya jumpa dengan salah seorang diplomat kita yang kebetulan bekerja di KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuba. Nah, sebelum di sini Ustadz Somad, saya di Kuba katanya. Fidel Castro Pak. Iya, wah sering ngisap cerutu dong. Oh saya nggak merokok Pak Ustadz. Oh gimana? Saya orangnya suka penasaran. Gimana kehidupan di Kuba itu Pak? Komunis kan, tidak bertuhan, nggak percaya sama akhirat. Mereka tuh Pak Ustadz ya nggak ada agama. Tapi kita kalau menjalankan agama nggak dilarang. Ada masjid di Kuba, ada Pak Ustadz. Boleh kita melaksanakan ibadah, tapi mereka nggak. Bagi mereka ya hidup, habis itu mati, dia meninggalkan sesuatu, dikuburkan rame, itu orang sudah baik. Apa kesan Bapak selama tegas di Kuba itu? Istri saya melahirkan Ustadz. Saya minta tolong sama dokternya. Datang dokter itu nolong 6 orang Ustadz naik sepeda, karena gaji di sana rendah. Berkeringat-keringat itu dokter naik sepeda untuk menolong proses persalinan istri saya. Kemanusiaannya tinggi sekali Ustadz. Kenapa mereka punya kemanusiaan yang tinggi ya? Apa karena Che Guevara? Nah, saya ada baca sedikit tentang sahabat Fidel Castro, Che Guevara, orang kaya, dokter yang lari masuk ke hutan untuk berjuang melawan borjuisme. Karena mereka ini komunis yang membela hak orang susah, proletarian. Jadi boleh jadi juga Ustadz, tapi yang jelas mereka kemanusiaannya sangat tinggi. Coba kita bandingkan, mungkin oknum ya, tidak semua, dokter yang malpraktek, ikut membantu aborsi, ketika tertangkap di lantai rumah ternyata banyak janin-janin, sombong, angkuh,
kemana kemanusiaannya. Tapi ketika berangkat haji dan umroh nangis di pintu Ka'bah. Jadi agama itu hanya untuk pembenaran. Saya tidak mengeneralisir kasusnya semua. Terjadi dalam beberapa orang. Ya dia anggap ini dunia untuk cari duit, halal haram, hantang kromo, bantai saja, riba sudi, sikut sana, sikut sini, hantam sana, hantam sini. Setelah dapat duit, pergi ke Makkah, nangis di pintu Ka'bah, selesai. Nggak bisa begitu. Itu kedunguan yang dijadikan agama. Maka kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, saya khawatir ada orang dungu, lalu ketika dia beragama, kedunguannya dijadikannya agama. Makanya standar keberagamaan kita itu adalah ati Allah wa ati Rasul, ikut Allah Al-Quran, wa ati Rasul, ikut Rasulullah SAW. Sunnah Nabi, kalau tidak paham, tidak ngerti, ikut al-ulama. Teknisinya itu ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Jadi kalau mau bahagia, syaratnya hidup di dunia ini nggak banyak-banyak. Man amila salihan, amal soleh, min zakarin, laki-laki, au unsa, perempuan, wa huwa mu'minun, beriman kepada Allah. Jadi kalau dia semangat kerja, masuk kantor, disiplin, nggak korupsi, nolong orang, nah itu adalah tidak hanya sekedar kemanusiaan macam orang komunis yang di Kuba, tapi ada kehidupan nanti di akhirat. Jadi tidak sesingkat, sependek ini hidup ini. Hidup habis itu mati, tidak. Ini hanya sebagai stasiun. Ini hanya perjalanan pendek. Nah, inilah Islam. Nah, ini untuk yang zahirnya. Lalu bagaimana dengan janji Allah untuk yang batinnya? Bisa dilihat dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, hati menjadi tenang. Apa yang paling jahat di badan kita ini? Yang paling jahat di badan kita kolesterol. Apalagi gula, apalagi asam lambung, apalagi asam urat. Bukan. Yang paling jahat adalah pikiran. Nanti kalau begini, tekanan segala macam, akhirnya naik asam lambung, naik asam urat, naik diabetes, gula, naik kolesterol. Makanya orang gila sehat. Kenapa orang gila itu sehat? Ya karena dia nggak mikir. Makan tidur, makan tidur, makan tidur, lebih sehat dia dari kita. Nah, jadi janji Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir hati akan menjadi tenang. Jadi ketika pikiran kita ini banyak, kita memikirkan sesuatu yang tidak mestinya kita pikirkan. Nanti kalau begini akan begini, gini akan begini, ini akan begini, ini akan, padahal tidak separah itu, tidak sedahsyat itu. Jadi ya kita berusaha, berikhtiar, beramal, beriman, tawakal, berdoa, serahkan pada Allah. Habis itu, ala bidzikrillah, ingat Allah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. How you can stop your mind? Bagaimana Anda menghentikan pikiran Anda? Menghentikan pikiran nggak bisa. Tangan ini dihentikan, oke, bisa. Mulut ini dihentikan, tapi menghentikan pikiran. Makanya kata Habib, banyak-banyak sholawat ya. Itu sebenarnya adalah apa kata Kiai? Banyak-banyak tawassulan ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah, ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Fatihah, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi Al-Fatihah. Sebenarnya baca istighfar banyak-banyak, sholawat banyak-banyak, Al-Fatihah banyak-banyak, Allah, 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 Allah 5.000. Itu sebenarnya untuk mengalihkan konsen dari ini ke sini. Karena nggak selesai dengan ini. Nggak selesai masalah hidup ini dengan ini. Maka janji Allah, kalau kau berzikir, hatimu akan tenang. Kenapa saya belum tenang? Ya karena nggak berzikir. Coba beli tasbih digital itu. Di jalan, sambil nyetir, sambil bawa motor, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu nggak terasa tuh nih 100, 200, tiba-tiba udah 1000.
Rupanya sehari itu kita udah berselawat 1000. Daripada ngomong nggak sentuh arah, daripada scroll. Nah, lalu kemudian yang berikutnya, poin yang ketiga, hidup ini dua, zahir amal soleh, iman, batin hati tenang. Udah. Terus apalagi fase, proses, level yang akan kita jalani? Mati. Bisa dalam surat, lihat Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallah, orang yang mengucapkan rabbunallah, Tuhanku Allah, thumma istaqamu, dia istiqamah dia di situ. Senang sholat, susah sholat, lapang sholat, sempit sholat, kaya sholat, ya istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Waktu sakratul maut itu turun malaikat. Apa kata malaikat? Alla takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Ini janji Allah nih. Ternyata orang yang mau mati itu ada dua perasaan. Perasaan yang pertama takut. Takut sakratul maut, takut mungkar nakir, takut pertanyaan, takut azab kubur, takut hari kiamat, takut titian siratal mustaqim, takut hisab, takut masuk neraka. Janji Allah, kalau kau istiqamah, alla takhafu, jangan takut. Yang kedua, sedih. Sedih meninggalkan istri, sedih meninggalkan anak, sedih meninggalkan jamaah, sedih meninggalkan rumah, sedih meninggalkan mobil, motor, harta, kawan-kawan semua. Kata malaikat, wala tahzan. Setelah itu hilang takutnya, hilang sedihnya, ditanamkan kebahagiaan. Wa absyiru, berbahagialah. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Sebetulnya hidup kita itu kan nggak banyak, cuma 3 aja. Hidup sekarang di dunia, mau senang, mau bahagia, amal soleh, beriman. Kemudian hati tenang, zikir. Matinya husnul khatimah, istiqamah. Islam yang simple, jangan diribet-ribetkan, tapi jangan pula terlalu memudah-mudahkan. Sholat ditawar-tawar, ya tidak begitu. Udah selesai, terus masuk liang kubur. Alamnya alam kubur, atau disebut juga dengan alam barzakh. Apalah yang bisa kita usahakan? Apa janji Allah untuk kita di sana? Sekarang tahun 1446. Imam Syafi'i meninggal 204. Berarti dia sudah di sana lebih 1200 tahun. Imam Syafi'i itu meninggal umurnya 54. Lahir 150 di Gaza, Palestina. Meninggalnya di Mesir 204. Hidupnya cuma 54 tahun. Tapi di alam kuburnya sekarang sudah 1200 tahun lebih. Lalu selama 1200 tahun, kalau dibanding-banding, hidup cuma 54 tahun. Tapi di alam kubur 1200 tahun. Apa yang perlu kita siapkan? Setiap detik di dunia ini, tik, tidak pernah dunia ini kosong dari orang menyebut Syafi'i. Tik, 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 tik. Syafi'i. Ini sekarang nih, berapa orang yang menyebut qala al-Imam Syafi'i di Mesir, di Jawa, orang baca kitab Syafi'i. Maka kalau mau kita punya investasi yang tidak putus adalah ilmu pengetahuan, ilman 'allamahu wa nasyarahu. Makanya jangan heran di zaman penjajahan, zaman sulit, zaman payah, kok Mbah Hashim punya pondok. Ini pondok Mbah Hashim, Tebu Ireng, ini pondok Mbah Wahab, Tambak Beras, ini pondok Mbah Bisri Sansuri, ini pondok Darul Ulum. 4 pondok besar di kota yang sama, di Jombang. Kan kalau berpikirnya sekarang, kalau orang mikir sekarang aja, sekarang
Ya udahlah, udah selesai lah itu udah. Zaman dulu, zaman penjajahan, susah. Karena mereka mikirnya bukan saat itu. Mereka mikir apa yang mengalir untuk saya. Dan keempat pondok itu mengalir. Mengalir untuk ulama-ulama itu luar biasa. Cara berpikir mereka itu luar biasa. Syekh Sulaiman Tunuhan dari Turki sudah meninggal dunia. Sekarang lebih dari 150 negara. Ilman 'allamahu wa nasyara. Saya nggak kiai Ustaz, saya nggak ulama. Ya, datang ke pondok, tanya, Yai, berapa di sini anak yatim, fakir miskin, duafa yang bisa saya bayarkan uang sekolahnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Dia akan tamat, dia akan jadi kiai, dia akan jadi ulama, dia akan mengajar. Kita dapat amal jariahnya. Belikan beras, buatkan sumur bor, mengalir. Yang nyampaikan ini siapa? Nabi Muhammad SAW. Sahih hadisnya Ustaz. Sahih. Di mana? Dalam Sunan Ibni Majah. Ilman 'allamahu wa nasyara. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam An-Nawawi, Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Berapa kitab-kitab mereka dibaca orang sana. Wa qala As-Suyuti, wa qala As-Suyuti, wa qala An-Nawawi fil Arba'in An-Nawawiyah, wa qala An-Nawawi fi Riyadhis Shalihin, wa qala An-Nawawi fi Al-Adhkar, wa qala An-Nawawi fi Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin, wa qala An-Nawawi, wa qala As-Suyuti. Semua pondok di Indonesia membaca kitab Al-Jalalain, Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Mengalir pahala. Maka jangan pernah bosan untuk mengajar. Saya subuh Rabu menyempatkan untuk baca Riyadhus Shalihin. Subuh Selasa, subuh Kamis, subuh Jumat. Kalau kebetulan pesawatnya berangkat jam 7, tapi kalau nggak terkejar, nggak bisa ngajar. Saya sempatkan untuk baca Riyadhus Shalihin, baca Jalalain, supaya nanti anak-anak santri ngajar ya sedikit banyak ngalir pahalanya. Ngajar Al-Fatihah, maka setiap ceramah mari kita tahsin perbaiki Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa Ustadz mengajarkan Al-Fatihah? Saya mau jadi guru ngaji, supaya ketika orang membaca Al-Fatihah ya mengalir pahalanya. Lalu kemudian apa lagi kira-kira yang bisa kita dapat janji Allah supaya bahagia kita di alam kubur? Waladan salihan, anak yang soleh. Masukkan ke pondok, masukkan ke boarding school, masukkan ke IT. Nanti dia jadi polisi, jadi tentara, dia amar ma'ruf nahi mungkar, dia akan doa Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apalagi mushafan warathahu, mewakafkan mushaf. Memang trennya di kampung saya orang wakaf surat Yasin, kalau meninggal surat Yasin. Itu sebenarnya karena memang dulu susah untuk wakaf Quran. Makanya orang wakaf Yasin, pendek, murah. Maka kalau mampu wakaf tafsir, wakaf Quran, itu bagus sekali. Apalagi diberikan Allah SWT punya uang, masjidan banahu, bangun masjid. Ini pun masjid. Cobalah lihat raja-raja, sultan-sultan bangun masjid. Kenapa? Bung Karno, Masjid Istiqlal. Pak Harto, Masjid Muslim Pancasila. Masjid At-Tin Taman Mini. Ya namanya manusia tentu ada dosanya, terlepas dari. Tapi kita lihat uzkuru mahasina mautakum. Jenderal Yusuf, markas Islami di Makassar. Jadi mereka ini ingin meninggalkan legasi sesuatu. Apalagi yang bisa menolong kita? Baitan li ibnis sabil. Kalau dulu Ibnu Sabil itu putus belanja, musafir, kita bangunkan rumah gratis musafir. Sekarang pun bisa juga.
Berapa banyak orang musafir nggak tahu mau nginap di mana. Tapi kalau yang paling efektif untuk sekarang, kita bangunkan satu, oke, yang punya kos-kosan. Punya kos-kosan 100 pintu. 3 pintu untuk anak yatim, fakir, miskin, duafa, berprestasi. Cerdas anak ini, di pondok hafal Quran, tapi bapaknya susah, nggak ada uang. Di kampus dia gratis memang. Makanya banyak yang tinggal di masjid, jadi imam, mulia, berakhlak, mereka mujahid luar biasa. Tapi berapa masjid yang sanggup nampung? Kadang diusir, saya kasihan dengan adik-adik kita. Jadi yang kaya-kaya kalau dia punya itu bangunan untuk orang bisa belajar, luar biasa. Kemudian nahran ajrahu, mengalirkan sungai. Apa maksud mengalirkan sungai? Menyediakan persediaan air. Kalau tempat kita sekarang buat sumur bor. Sumur bor. Siapa yang buat sumur bor di Gunung Kidul dulu? Itu kan yang membuat sumur bor di Gunung Kidul itu kan Romo Mangun, pendeta. Beliau membuat itu karena kemanusiaan. Lalu kemana orang Islam? Kenapa nggak buat sumur bor? Dengan buat berapalah modal sumur bor? Kalau di tempat saya buat sumur bor nggak sampai 5 juta. Anak-anak bisa mandi, bisa wudhu, bisa sholat, bisa minum, filter air dan lain sebagainya, persediaan air. Kemudian shadaqatan akhrajaha fi sihhatihi wa hayatihi talhaquhu ba'da mauti. Sedekah yang kita berikan ketika kita masih hidup, masih sehat, maka itu mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Itu beberapa sekelumit dari janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang saya sampaikan ini secara umum saja, dari mulai proses kehidupan sampai kepada qalbu, sampai kepada mati dan apa setelah mati. Nah, setelah itu maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikannya. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang nanti pada hari kiamat, syafi'an, memberikan pertolongan. Syafi' itu artinya genap, witir ganjil. Saya sendiri ganjil, sendiri datang saya ke Jakarta, datang ke Pontianak sendiri ganjil. Tapi kalau saya datang Bang Alvin menemani saya, jadi genap. Bang Alvin ini genap, genap itu Syafi'. Genap. Kalau udah ada genap berdua, apa kabar Bang Alvin? Sehat? Ayo Ustaz, saya bawa ke Munzalan, ketemu Ustaz Lukman. Jadi Syafi' selalu diartikan penolong. Iya, kita sendiri datang penolong, genap, ya dia nolong kita. Siapa yang nolong kita? Yang menolong kita Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabih, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Itu kalau kita laksanakan, maka insya Allah Allah tidak akan ingkar janji. Allah akan menunaikan janjinya. Maka insya Allah kita laksanakan ini. Kita hidup 1445 tahun setelah Nabi SAW. Bagaimana supaya dekat dengan dia? Munculkan rasa cinta dalam hati. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Cinta kita kepada Nabi, sayang kita ke Nabi, nah kita sama nanti dengan Nabi. Doakan Bapak Ibu, abang kakak adik, encik puan tuan, kawan, sahabat, jamaah semua, doakan supaya Ustaz Somad bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan cara ikut ngaji, baca sirah, baca sejarah. Setelah itu muncul rasa rindu, rasa cinta, rasa sayang. Kalau sudah sayang, berkorban. Kalau sudah sayang, menjaga warisannya. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Itu janji Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian kita dijanjikan, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, maka kita istiqamah ini. Istri, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mantu, la ilaha illallah
cucu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akidah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, masuk surga, janji Allah SWT. Masa iya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika ditanya, apa iya Imam, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dapat kunci surga masuk? Ya, dapat kuncinya, cuman kuncinya belum ada giginya gitu. Kunci kalau nggak ada giginya ya nggak kebuka. Giginya itu apa? Ya ibadah. Kalau sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sholat. Kalau sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, puasa, bayar zakat, haji dan umrah, berjihad. Jangan aniaya orang, jangan zolimi orang. Bukan mantra bim salah bim abrakadabra la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mabuk, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu namanya munafik. Lain di mulut, lain di hati. Orang munafik di mana letaknya? Innal munafiqina fid darkil asfal. Orang munafik itu pada level terendah minan nar, dari api neraka. Fid darkil asfali minan nar. Ini neraka itu pintunya ke atas, apinya di bawah, yang paling panas keraknya di bawah. Itulah tempatnya orang yang lain di mulut, lain di bibir, lain di hati, lain cakap, lain perbuatan. Nah, jadi kita amalkan ajaran Islam ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah, cepat, jangan tunda. Ila maghfiratin, kepada ampunan Allah, taubat. Nantilah, nunggu tua dulu lah, nunggu pensiun lah, nunggu buat rumah lah, nunggu anak kuliah lah, nggak bisa gitu. Wasari'u, bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, bersegera berlomba-lomba untuk dapatkan surga Allah. Arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, yang dijanjikan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Takut zina bukan karena polisi, takut pacaran bukan karena ayah, takut selingkuh bukan karena suami, tapi takutnya karena Allah. Makanya di antara doa, Allahumma qsim lana min khasyiatik, tanamkan rasa takut dalam hati kami, ma yahulu bainana wa baina ma'asik, dengan rasa takut itu membuat kami tidak jadi melakukan perbuatan maksiat. Niatnya ada tapi tak jadi. Kita sama berdoa, mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan janji Allah, dan kita istiqamah, beramal soleh, beriman, berzikir, istiqamah, menyebarkan ilmu, mendidik anak soleh, mewakafkan mushaf dan kitab-kitab Islami, membangun masjid, membangun rumah untuk asrama, kos-kosan untuk anak-anak tidak mampu, mengalirkan air, memberikan sedekah, membaca Al-Quran, bersegera, tidak menunda-nunda amal. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma rzuqna al-istiqamata 'ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah dalam iman dan Islam. La tada' lana dzamban illa ghafarta, ampunkan dosa kami, wala dainan illa qadaitah, tolong lunaskan hutang piutang kami, bantu kami supaya lunas dari hutang piutang riba ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, sembuhkan penyakit kami, saudara kami, orang tua kami, sahabat kami, anak kami, kawan kami, jamaah kami yang sakit, angkat penyakitnya. Saudara kami, guru kami, orang tua kami yang sudah mendahului kami, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma jma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, masukkan kami ke surga bersama Rasulullah SAW. Waqtim bis salihati amalana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.